Saudaraku sekalian, Tuhan itu berbicara di dalam sejarah melalui peristiwa-peristiwa. Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian. Tuhan berbicara dalam sejarah melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Di balik perang Ukraina, invasi Rusia ke Ukraina, bukan sesuatu yang sederhana dan boleh kita anggap kebetulan. Itu semua diizinkan oleh Allah. Atau paling tidak Allah sudah mengontrol segala sesuatu dan membiarkan hal itu terjadi. Tuhan berbicara melalui kejadian yang luar biasa ini. Mungkin bagi beberapa kita menganggap itu bukan hal yang luar biasa. Coba seandainya saudara menjadi salah seorang penduduk di Ukraina. Saudara, betapa mengerikan keadaan hidup mereka. Menghadapi raksasa Rusia yang jauh lebih kuat dari Ukraina. Sementara tidak jelas apakah NATO, negara-negara Eropa benar-benar mau mendukung Ukraina. Sementara Putin sudah mulai mengancam akan menggunakan senjata yang memiliki unsur nuklir. Saudara, Tuhan berbicara. Masyarakat Eropa pasti memiliki ketegangan. Negara di sekitar Ukraina berkata, kemungkinan setelah Rusia menyerang Ukraina, dia akan menyerang negara-negara sekitarnya. Dan tentu NATO tidak akan diam di sini. Putin sudah mengancam bahwa dia punya senjata nuklir yang ada di darat, di laut, melalui kapal selam, yang keberadaannya juga tidak tetap bergerak terus. Dan senjata nuklir mereka bisa menjangkau seluruh kota di dunia. Seluruh kota besar. Bagaimana tidak gentar? Rudal balistik berhulu ledak nuklir Rusia bisa menjangkau Amerika, apalagi Eropa, tetangga dekat. Bagaimana tidak gentar? Saya harap ini, saudara sekalian, menjadi peringatan. Nah, kita harus mendengar suara Tuhan lewat peristiwa di Ukraina ini. Kita harus mendengar apa pesan Tuhan di balik peristiwa ini. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa bangsa akan melawan bangsa. Seperti yang dikatakan di Matius pasal 24. Dan itu menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari kedatangan Tuhan. Yesus mengucapkannya sekitar tahun 30 Masehi. 1500 tahun setelah ada agama Yahudi. Lalu kemudian setelah Yesus mengucapkan nubuat ini 600 tahun kemudian atau 700 kemudian, 700 tahun kemudian ada agama Samawi lain, agama besar lain yang mengaku Allah yang esa. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan copy paste, bukan ikut-ikutan, bukan nyontek, bukan plagiat. Tetapi ini diucapkan oleh Tuhan Yesus oleh ilham roh tentu dari Bapa. Dan tanda-tanda ini sudah jelas. Belum lagi dengan ekosistem dunia yang makin tidak terprediksi. Gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Gejala-gejala alam yang aneh, anomali, cuaca, dan lain-lain. Inilah yang membuat kita harus benar-benar bersiap-siap. Kata berkemas-kemas jangan hanya menghiasi bibir, tetapi harus menghiasi kehidupan. Menghiasi seluruh perilaku kita di setiap waktu kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus
bahwa kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Kita harus berjaga-jaga. Itu maksudnya sama dengan berkemas-kemas. Dan kita siap kalau suatu saat dunia ini berakhir, kiamat entah karena perang atau karena kausalitas yang lain, saudara. Kita siap. Atau kalau tidak karena perang, karena bencana alam, karena waktu masing-masing kita telah usai dan kita meninggal dunia. Nah, saudaraku sekalian, makanya kita bersyukur memiliki komunitas ini. Komunitas di mana kita dapat berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hari saatnya Tuhan mengakhiri secara dunia ini secara makro dunia, atau secara mikro dalam hidup saudara masing-masing. Karenanya kita harus terus berkemas-kemas dengan cara yang benar. Bukan hanya bisa mengucapkan kalimat kita berkemas-kemas, tetapi benar-benar memiliki langkah action, tindakan yang benar-benar berkemas-kemas. Saudaraku, jangan sampai kita tidak siap pada waktu kita meninggal dunia, kita menutup mata. Jangan sampai kita tidak siap. Kita harus siap, saudara. Melalui doa puasa ini kita mau berubah. Ya, jangan hanya doa pagi, doa malam, setelah itu jam-jam yang lain kita sembarangan lagi. Jangan. Kita harus mengontrol terus hidup kita, mengendalikan terus hidup kita, agar kita selalu ada di jalan Tuhan. Kita selalu membawa diri kita di hadapan Allah. Selalu membawa diri kita di hadirat Tuhan. Saudaraku, peristiwa perang yang sekarang terjadi di Ukraina memuat pesan Tuhan. Memuat pesan Tuhan. Memuat peringatan Tuhan. Salah satu sangkakala yang dibunyikan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tidak terbayangkan, saudara, kalau perang itu terus meluas menjadi perang dunia. Bukan tidak mungkin, bisa. Kita tidak harapkan, tapi bisa. Makanya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersiap-siap. Berjaga-jaga. Ya. Dengan kalimat lain yang saya gunakan, berkemas-kemas. Kiranya saudaraku sekalian, komunitas doa pagi, komunitas doa puasa ini menjadi komunitas kita. Yang kita jaga kebersamaannya sampai kedatangan Tuhan. Atau sampai kita masing-masing meninggal dunia. Dan ini akan berlanjut terus nanti di langit baru, bumi baru di rumah Bapa. Tentunya saudara yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini pesan Tuhan untuk saudara. Seakan-akan melalui perang di Ukraina itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah kamu. Karena kamu tidak tahu kapan hari dan saatnya Tuhan mengakhiri hidupmu dan hidup dunia ini. Baik saudaraku, ini pesan Tuhan untuk kita saat ini. Besok pagi kita ketemu lagi jam 5. Puji Tuhan. Besok kita memasuki hari yang ke-23. Oke, mari angkat tanganmu. Diberkatilah saudara. Berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara, menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang punya masalah, saudara yang sakit dan lain-lain, jangan takut. Tuhan pasti menolong saudara. Menyembuhkan saudara, buka jalan semua masalah-masalah saudara. Tetap setia berdoa bersama kami dan menyembah Tuhan. Tuhan akan mengadakan mujizat. Amin.